kalau mau ngomong, saya jadi bingung kalau ngomong semua. Pokoknya begitu kalian daftar, saya pastiin kalian bisa berangkat ke luar negeri. Tuh, masih ragu sama omongan Cek Yoyo. Kita bakalan kaya, pulang bawa dolar, bawa real. Cuma nunggu-nunggu, ntar juga di PHK. Iya, mendingan kita urus surat-suratnya dari sekarang. Nyata di PHK gimana? Pasti di PHK. Udah sana pulang, mumpung masih ada Cek Yoyo. Cek Yoyo, Tunggu ya Cek Yoyo. Iya, saya tunggu. kita langsung masuk pelatihan kan Cek Yoyo? Ya iya atuh, pokoknya begitu saya daftarin, insya Allah minggu depan udah masuk pelatihan. Sus? Suster? Iya dok. Sus, saya minta tolong ya. Tolong panggilin Kang Koswara. Saya mau ngomongin tentang taman bermain yang di depan itu. Iya dok. Makasih ya. Koswara. Pribadi yang mahal yang berada dalam casing yang murah. Bertolak belakang dengan Alan pacarku. Pribadi yang murah, tapi berada dalam casing yang mahal. Iblis dan setan bisa membuat yang hitam jadi putih, yang datar jadi bulat, yang bengkok jadi lurus, yang diam jadi bergerak. Semua rekayasa dan seolah-olah pelan-pelan tanpa sadar masuk ke dalam pikiran dan berubah jalan pikiran kita. Dan akhirnya kita percaya. Dan bahayanya, kita akan merasa hebat kalau kita mempercayainya. Setan dan iblis itu punya satu tujuan. Bahwa keyakinan yang kita yakini selama ini tentang agama adalah salah. Dan akhirnya kita meninggalkan agama. Oh, mereka pintar juga ya Pak Ustadz. Setan dan iblis itu makhluk yang jenius. Kesalahan yang prinsip pada mereka adalah sifat sombongnya. Kalau tipis-tipis iman, kita tidak akan mampu menandingi mereka. Luar biasa Pak Ustadz. Tentu Iya, luar biasa Pak Ustadz. harus. Jom, Cin, pernah nggak kamu kepikiran kalau nanti kita udah nggak ada, mau dikubur di mana? Ada nggak orang yang mengingat kita? Masih ada nggak orang yang ziarah sama kita? Gimana kalau kubur kita digusur? Kalau saya sih, terserah anak-anak saja. Kita kan sudah meninggal. Jadi nggak tahu apa-apa lagi. Gimana kalau anak kita jauh? Biar kita tenang, kita siapkan saja kuburan kita dari sekarang. Kita pilih tempat yang nyaman, tenang. Yakin gak digusur? Saya tahu tempatnya. Di mana? Ayo ikut sama saya. Sebentar. Hapus air matanya. Jangan pada nangis. Nanti Dede ikut sedih. Iya, iya, iya. Yuk ketawa dulu. Dede.
pergi dulu ya sama Mak Ijom sama Mencin. Kamu di rumah ya, jaga rumah. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mak. Saya harus melakukannya. Emang saya tahu ini salah, tapi saya melakukan ini demi untuk melindungi Entut. Saya harus melakukan ini. Duh. Mana sih angkotnya nggak lewat-lewat lagi? Aduh, tinggal seminggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu Idan? Gak apa-apa, Pak. Cuman Idan tuh lagi kurang enak badan. Sebaiknya kamu ke dokter. Jangan sampai kamu sakit. Kan kamu tuh lagi banyak urusan. Nanti kamu bisa dikejar-kejar si Asep sama si Tatang. Kan Bapak sudah bilang, jangan terlalu dekat sama si Edward. Kalau ngobrol kan emang harus deket. Kalau ngobrol jauh-jauh berarti teriak-teriak. Edward itu juga anaknya baik. Edward itu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Anak perempuan itu udah bagus kalau terlalu dekat dengan anak laki-laki. Zaman Bapak dulu, anak perempuan, anak perempuan. Anak laki-laki, ada batasnya. Emang ada di kampung Ciraos anak perempuan yang seusia Febri? Febri gak mau main sama Debbie, gak mau main sama Jennifer. Apa salahnya Edward ngobrol sama Febri? Dia cuma butuh teman ngobrol. Edward kalau mau ngobrol, ya sama temen cowoknya. Jangan sama kamu atau sama neneknya. Kenapa cemberut begitu? Nah. Edward, kamu gak ke rumah Febri? Enggak, Nek. Kayaknya Akum kurang suka sama Edward kalau Edward main sama Febri. Kenapa? Emang kamu suka gangguin Febri? Goda-godain Febri? Jangan atuh, Wat. Astagfirullahaladzim, Nek. Edward nggak pernah goda-godain Febri, apalagi gangguin. Kalau si Febrinya mah nggak apa-apa, tapi Akum gak tahu kenapa Akum tiba-tiba nggak suka sama Edward. Oh, mungkin Om Akum takut kamu pacaran sama Febri. Kamu nggak pacaran kan? Nenek, apaan sih, Nek? Enggak, Edward tuh sama Febri cuma temen, gak lebih. Bener, Nek. PR Jennifer yang kemarin Papa bantuin ngerjain dapat nilai berapa sih? Belum dikembalikan Bu Guru, Pak. Tapi besok Papa disuruh Bu Guru ke sekolahan.
Pasti Bu Guru mau ngasih pujian buat papa sayang. Karena PR yang Jennifer kerjain jawabannya benar semua. Tapi kelihatannya Bu Guru kesal, Pak. Kesel kenapa tuh sayang? Nggak tahu, Pak. Jennifer nggak tanya. Debbie, kok TV-nya gelap ya? Kacamata, Pak. Oh iya. Pak, mulai besok dan seterusnya, Debbie harus bawa makanan dari rumah. Buat siapa? Guru kamu? Bukan, Pak. Tapi buat Debbie. Debbie udah nggak boleh jajan. Berarti mulai besok Papa harus bangun lebih pagi atuh. Ya tuh, Pak. Ada-ada aja guru Debbie. Assalamualaikum. Mak. Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ciyoyo. Ayo tuh masuk. Iya deh. Saya teh bingung, Kang. Saya kan masih muda. Terus nanti kalau saya udah nikah, udah punya anak, bisa nggak ya saya ngedidik anak saya? Gimana caranya? Mendidik anak, gak ada bukunya, Sob. Begitupun bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, gak ada bukunya. Ada anak yang sukses karena dididik keras, ada yang sukses karena dididik lembut. Ada juga anak yang sukses karena gak dididik sama sekali. Menurut Kang Koswara, mana yang lebih baik? Kalau saya, cara lembut ataupun kasar, yang penting bagaimana kita melakukannya. Karena rasa sayang, cinta itu, kalau kita mengungkapkannya dengan keras, tetap terasa. Udah kamu jalanin aja, nikmati perjalanannya. Sekarang kamu galau, 20 tahun kemudian, tahu-tahu anak kamu udah dewasa. Sob, saya mau nyoba kerjasama sama Bang. Kamu tahu nggak gimana caranya? Ya, kalau saya mah nggak tahu, Kang. Oh, atau nggak coba ngobrol sama Pak Mulyadi. Dia pasti tahu. Saya udah ngobrol, Pak Sekdes nggak tahu. Mate lagi nggak ada di rumah, lagi jalan sama teman-temannya. Wah, alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti Mbak Eros udah nggak mengurung diri di rumah, udah nggak kesepian lagi ya tuh. Iya, alhamdulillah, Cek. Sekarang Mate udah mulai ceria, soalnya ada temen. Ah, syukur kalau begitu deh. Oh iya, Ciyoyo mau dibuatin minum apa? Nggak usah repot-repot. Cece cuma mampir aja kok. Ciyoyo teh ada perlu sama emak? Enggak sih sebenarnya. Malah Cece mau ngobrol sama Dede. Cuman kok Cece nggak tega ya. Emangnya teh ada apa, Cek? Deh, Cece dengar Pak Kemet ngelarang kamu berhubungan sama Sobri ya? Maksud Cece? Dede juga sepertinya teh mau dijodohin emak sama laki-laki namanya Bagja. Mungkin hubungan Dede sama Asobri teh emang harus berakhir, Cek. Terus kamu terima dijodohin sama laki-laki itu? Kalau emak maksa, Dede harus terima, Cek. Jangan deh. Duh, cinta itu harus diperjuangkan. Nggak boleh putus asa kamu. Harus tetap berjuang demi cinta. Tapi gimana caranya, Cek? Duh, gimana ya? Kamu inget nggak waktu kemarin Cece cerita soal pernikahan Cece sama Kang Tista? Astagfirullah. Maksudnya Cece teh kawin lari? Tapi Cek, Cece emang tahu kemarin itu Cece ngelarang kamu buat kawin lari. Tapi Cece tuh nggak tega kalau ngelihat kamu sama Sobri itu berpisah hanya karena keegoisan orang tua. Kalau misalnya kamu sama Sobri nggak bertindak cepat, bisa-bisa kamu keburu dinikahin sama laki-laki itu. Si Sobri juga bisa-bisa keburu dinikahin sama perempuan lain. Kalau udah kejadiannya begitu, kalian itu bisa menyesal seumur hidup. Menikah sama orang yang kalian nggak cintai. Tapi kenapa Ciyoyo teh mau bantuin Dede? Cece jujur sama kamu ya.
Cece tuh ngeliat muka kamu, Cece nggak bisa bohong. Sebenarnya Pak Kemet itu mau ngejodohin Sobri sama Entut. Entutnya mau. Sementara si Entut juga nggak cinta sama Sobri. Si Entut itu mau nikah sama Sobri cuma supaya dia bisa berangkat ke Korea. Sementara si Sobri juga nggak cinta sama Entut. Sobri itu cintanya cuma sama kamu deh. Cece tahu itu. Jadi kalau misalnya emang kamu setuju sama yang Cece omongin, kamu telepon Cece ya. Insya Allah Cece pasti akan cari jalan keluar dan Cece bantu ya. Ya udah kalau gitu deh. Cece pamit. Nanti salam aja buat Mak Eros kalau Mak Eros pulang. Iya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah diantar deh. Gak apa-apa Cece sendiri. Ya udah, hati-hati, Cek. Ya. Di mana Ros? Di mana teh tanah? Di mana, Jong? Mana? Nah, di sini nih. Di sini teduh, adem, hening. Iya, tanahnya subur lagi. Cin, kita kan cari tanah kuburan, bukan mau tanam cabe. Iya, kalau kita dikubur bertiga di sini, dekat dengan anak-anak, pasti banyak yang jarah dan tidak akan digusur karena si Bagja teh nggak mau jual tanahnya. Makanya Ros, kamu teh harus cepet-cepet nikahkan Dedeh dengan Bagja supaya kita bertiga ini bisa dikubur di sini, Ros. Iya Eros, kalau di TPU kita telat bayar sewa, kuburan kita digusur.